Pak, katanya wali-wali itu sudah tidak menjalankan syariat lagi, yaitu sebut saja hoax. Para wali itu justru paling gemar ibadah. Orang biasa mungkin yang wajib, yang sunnah-sunnah, mereka nambah sak pol-pole. Sholat dalam sehari bisa ratusan rakaat. Karomah itu perbuatan luar biasa yang diberikan kepada walinya Allah. Ciri-cirinya wali itu apa sih? Saya ambilkan dari Khilyatul Auliya, Syekh Abu Nu'aim al-Isfahani. Cirinya walinya Allah itu, kata Syekh Abu Nu'aim, pertama, jika kita melihat mereka, yang teringat, yang muncul di kepala kita adalah Allah. Jadi ini ada hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Suatu ketika Rasulullah ditanya, siapa sih wali-wali Allah itu? Beliau bersabda, wali Allah adalah orang yang jika dilihat dapat mengingatkan kita kepada Allah. Kok pas kita papasan ketemu itu yang muncul di kepala ini ya keinginan kita untuk dekat pada Allah, pokoknya yang berhubungan dengan Allah, kemungkinan orang ini wali. Nah, kalau ketemu teman kan beda. Ketemu teman yang biasa dugem, biasa koplo dan macam-macam itu kan, ya ketemu dia yang terbayang ya dugem, koplo dan lain-lain. Ketemu teman yang sukanya ngopi, ngafe, ngerokok, ya lihat dia yang terbayang itu. Karena wali ini vibrasi frekuensinya selalu berhubungan dengan Allah, melihat dia mengingatkan kita kepada Allah, menyadarkan kita, wah ya saya harus lebih dekat dengan Allah, saya harus lebih nyambung lagi dengan Allah. Kalau ketemu orang yang seperti itu, saya jarang ketemu dia, tapi begitu ketemu kok mengingatkanku bahwa hidup ini sementara, mengingatkanku bahwa pada saatnya aku harus menghadap Allah, kemungkinan orang ini punya kualitas wali. Yang kedua, kalau ini menarik, wali itu kadang-kadang mastur, tersembunyi. Kalau dia hadir, ini orang sadar, orang ini orang pintar, orang ini orang luar biasa, orang ini layak dihormati. Tapi begitu dia tidak ada orang nyari. Nah ini ciri-cirinya wali yang mastur. Jadi ada hadisnya, itu riwayat Nasa'i. Jadi satu ketika Abdullah bin Umar bin Khattab, Rasul berkata pada suatu ketika Umar mendatangi Mu'adz bin Jabal, yang Mu'adz ini sedang menangis. Terus Umar bin Khattab tanya, apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Mu'adz? Mu'adz menjawab, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, orang-orang yang paling dicintai Allah adalah mereka yang bertakwa, yang suka menyembunyikan diri. Jika mereka tidak ada yang mencarinya, dan jika mereka hadir maka mereka tidak dikenal. Mereka adalah para imam petunjuk dan para pelita ilmu. Jadi ini kekasih-kekasihnya Allah yang tersembunyi, yang mastur, yang dicintai Allah, yang karena adanya mereka ini mungkin kita masih bisa nyaman hari ini, masih bisa ketawa-ketawa, masih bisa santai. Kalau mereka sudah tidak ada semua, mungkin ya tidak lama lagi dunia ini akan hancur. Nah ini ciri kedua katanya Syekh Abu Nu'aim, orang-orang yang sebenarnya luar biasa kalau pas kita bertemu mereka. Tapi begitu mereka tidak ada, kita tidak nyari-nyari, karena kita sibuk dengan urusan kita sendiri yang tidak penting. Ciri kedua. Ciri ketiga, tentu saja bertakwa pada Allah. Jadi kalau ada yang bilang, Pak, katanya wali-wali itu sudah tidak menjalankan syariat lagi, yaitu sebut saja hoax.
Para wali itu justru paling gemar ibadah. Orang biasa mungkin yang wajib, yang sunnah-sunnah, mereka nambah sak pol-pole. Sholat dalam sehari bisa ratusan rakaat. Tidak mungkin mereka, wong yang sunnah dijalankan sebanyak mungkin, apalagi yang wajib. Karena memang cirinya wali itu takwa. Terus saling menyayangi. Wali itu pasti penyayang, bukan pemarah, bukan perusak. Kemudian mereka ini selalu sabar, warok. Warok itu mampu mengendalikan diri dan budi pekertinya baik. Ada lagi ciri yang menarik, wali itu dialah yang menyelamatkan kita dari bencana. Dan biasanya karena mereka kita terhindar dari bencana. Misalnya ada wali kok naik pesawat misalnya, ini kan dia disayangi Allah. Harusnya pesawat ini jatuh, hancur, mati semua penumpangnya, tapi karena Allah sayang dengan satu orang ini, ya mungkin pesawatnya tidak jadi jatuh. Ya tidak mungkin karena pesawatnya hancur terus dia sendirian kan. Ya sebagai resikonya ya yang lain ikut selamat semua. Karena adanya ini. Jadi dunia ini juga begitu. Karena adanya mereka ini tidak jadi hancur semuanya. Jadi merekalah penangkal bencana, penolak bala. Selama masih ada mereka, ya karena masih ada kekasihnya di antara kita, ya Allah bisa menunda kemurkaannya pada kita. Itu ya ilustrasinya seperti orang naik kereta atau naik pesawat tadi. Ketika Allah ingin menyelamatkan kekasihnya yang ada di pesawat kan, tidak mungkin terus pesawatnya hancur luar biasa terus hanya tinggal dia sendiri. Ya resikonya ya satu pesawat selamat semua. Nah ini kata Syekh Abu Nuaim, mereka ini menghindarkan dari bencana. Terus hatinya selalu terkait kepada Allah. Kalau ini pasti ya, kedekatan, keterkaitan pada Allah. Kalau malam mereka bangun bermunajat. Ada banyak sekali cerita-cerita tentang sufi, profesinya apapun, aktivitasnya apapun, bisa dipastikan kalau malam sibuk berdua dengan Allah. Ini para sufi. Ya kayak kalian kalau malam kan mesti bangun, tapi kan tidak berhubungan dengan Allah. Bangun ya ngopi lah, nonton bal-balan lah, apalah. Tapi para sufi itu malam pasti bangun, bisa dipastikan. Karena memang dia ingin berdua saja dengan Allah. Bandingkan dengan kita, karena hati kita tidak terikat dengan Allah, malam bangun pun kita tidak ingin menyapa Allah. Ada ndak di sini yang saya ndak bisa tidur Pak tadi malam sampai subuh saya cuma kedap-kedip melek saja di atas kasur. Mbok kamu sholat kayak ngaji kayak atau apa kayak ya ndak ya pokoknya kedap-kedip aja sampai subuh. Padahal sudah melek itu. Kalau ketiduran sih mending, itu sudah melek. Itu pun kamu tidak ingat untuk asik bersama Allah. Kalau mereka para wali ini ya memang kecintaannya Allah. Jadi nyari momen untuk bisa berdua. Kalau sudah cinta itu kan ya waktu asik akan dimanfaatkan sepenuhnya. Berdua dengan yang dicintai. Terus ya suka menangis saat mengingat Allah. Jadi ketika ingat betapa selama ini mungkin aku banyak melalaikan amanatmu ya Allah, betapa aku masih asyik dengan dosa dan maksiatku ya Allah, betapa dan seterusnya, biasanya nangis, masih mudah menangis. Berbahagialah kalau teman-teman ada yang masih mudah menangis saat ingat Allah. Paling tidak masih ada bakat untuk jadi wali lah. Ya, kadang-kadang kan ada yang ingat Allah jadinya malah sembrono. Kamu apa ndak ingat Allah?
tenang aja, Allah itu maha penyayang kok, maha pengampun kok. Jadi ingat Pak saya Allah. Tapi yo akhirnya terus jadi malah santai, menyepelekan, sembrono. Kalau para wali ingat Allah itu pinginnya menangis, merasa bahwa masih belum apa-apa dibandingkan anugerah nikmat yang diberikan oleh Allah pada kita. Baik, terus cirinya wali juga, kalau mereka menginginkan apapun, bahkan sebelum mereka meminta, Allah akan memenuhinya. Bahkan yang terakhir kata Syekh Abu Nuaim, keyakinan mereka dapat menggoncangkan gunung. Ini ada hadisnya. Jadi satu ketika Abdullah bin Mas'ud ini membaca firman Allah. Ini ayat yang sering saya kutip, afa hasibtum annama khalaqnakum abasa, pada orang yang sedang pingsan. Begitu dibacakan ayat ini, orang ini langsung bangun. Terus Rasulullah tanya, apa yang engkau baca di telinga orang itu? Abdullah bin Mas'ud bilang, ayat tadi, afahasitum annama khalaqnakum abasan, sampai akhir surat. Terus Rasulullah bersabda, andai kata seseorang yakin kemujarabannya dan ia membacakannya pada satu gunung, pasti gunung itu akan hancur. Kuncinya pada keyakinannya kepada Allah. Wali itu setiap detik hidupnya yakin sepenuhnya pada Allah. Orang yang seperti ini pasti tidak akan dibuat malu oleh Allah. Begitu dia menyebut apa, ingin apa, Allah tahu yang terbersit di hatinya dan pasti dikabulkan. Sunan Bonang ketika menguji Sunan Kalijogo yang masih belum tobat, dia cuma menunjuk buah kelengkeng terus jadi emas. Dan Allah tahu yang dimaksud diinginkan oleh Sunan Bonang, dituruti, kelengkeng pun jadi emas. Begitu dipanjat oleh Sunan Kalijogo, yang balik jadi kelengkeng lagi. Ini karomah namanya. Itu yang tidak percaya terus bilang, itu khurafat aja Pak. Wong memang karomah, mesti saja luar biasa. Tidak masuk akal itu Pak. Kalau masuk akal namanya biasa. Ini khawarikul adah memang. Dengan kejadian luar biasa itu kan terus Sunan Kalijogo, Raden Said jadi tobat. Baik, jadi ini karomahnya para wali. Jadi mereka ini yang terbersit di pikiran otomatis terwujud. Karena sangat dekat dan sangat cintanya pada Allah. Keinginan yang dicintai itu kan pasti dikabulkan. Kalau kalian punya pasangan yang sangat kalian cintai, itu kan dia minta apapun, kadang-kadang dia belum bilang, kamu penuhi dulu, kamu tahu keinginannya apa. Itu kita yang terbatas. Yang mencintai kita itu, kalau para wali kan Allah yang maha kuasa, maha segalanya, tak terbatas. Jadi begitu menginginkan, saat itu juga terwujud. Nah ini tanda-tanda wali Allah, kata Syekh Abu Nuaim. Meskipun mereka punya ciri begini, ndak kok terus ukal-ukalan nyoba. Wah saya pengen ini Pak, tiba-tiba ding datang, saya pengen ini. Ndak begitu. Kamu membayangkannya kayak lampu Aladin gitu nanti. Ndak. Justru yang paling mereka inginkan, membuat mereka bahagia adalah kedekatan dengan Allah.